Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Nugroho, Sarjana Teknik Magister Engineering dari Program Studi Teknik Informatika S1 Universitas Muhammadiyah Magelang. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pemrograman Web 1 dengan kode mata kuliah KPT 0504322 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memberikan penjelasan secara detail terkait pengetahuan tentang web, diantaranya perkembangan versi web, perbedaan web statis dan web dinamis, serta perbedaan pemrograman web dengan pemrograman secara umum. Selain itu, pada mata kuliah ini akan dibahas tentang dasar-dasar perancangan web sederhana menggunakan teknologi HTML, JavaScript, PHP, dan CSS. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Yang kedua, kemampuan menganalisis, merancang, membuat, dan mengevaluasi user interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informatika dalam mensimulasikan aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Yang kedua, mampu menganalisis, merancang, membuat, dan mengevaluasi aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin. Adapun untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah pemrograman web 1 ini, yang pertama, mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep pemrograman berbasis web. Yang kedua, mahasiswa akan dapat membedakan dan mendiskusikan beberapa versi HTML. Yang ketiga, mahasiswa akan dapat menggunakan form dan hyperlink. Yang keempat, mahasiswa akan dapat menggunakan bahasa pemrograman PHP dasar. Yang kelima, mahasiswa akan dapat mempraktekkan tampilan PHP dengan CSS. Yang keenam, mahasiswa akan dapat menerapkan JavaScript pada pemrograman PHP. Yang ketujuh, mahasiswa akan dapat mempraktekkan percabangan dan perulangan. Yang kedelapan, mahasiswa akan dapat mempraktekkan array dan fungsi. Yang kesembilan, mahasiswa akan dapat mempraktekkan koneksi PHP dengan database MySQL. Serta yang kesepuluh, mahasiswa akan dapat membangun aplikasi web sederhana dengan sistem CRUD menggunakan teknologi HTML, JavaScript, PHP, dan CSS. Adapun tahapan pembelajaran pada mata kuliah pemrograman 1 ini, yang pertama adalah orientasi, di mana pada tahapan ini akan digabungkan proses pembelajaran yaitu ceramah dan diskusi di kelas dengan menggunakan slide PowerPoint, modul praktikum, serta penugasan untuk mahasiswa. Tahapan yang kedua yaitu latihan, di mana pada tahapan ini mahasiswa diharapkan aktif dalam pembelajaran di kelas dengan melakukan yang pertama ada praktikum, kemudian latihan, serta small group discussion. Pada tahapan ketiga ini adanya umpan bilik yaitu tanya jawab serta presentasi mahasiswa yang meliputi presentasi tugas, small group discussion, serta project based learning. Pada tahapan project based learning ini akan dilakukan sebuah kegiatan untuk membuat project di mana mahasiswa nantinya akan membuat sebuah aplikasi web sederhana berbasis CRUD menggunakan teknologi HTML, PHP, CSS, serta JavaScript dengan studi kasus mengambil dari organisasi maupun industri yang ada di sekitarnya. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menunjukkan proses pembelajaran di kelas pada mata kuliah pemrograman web 1, yaitu pada pertemuan ke-13 dengan materi CRUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sekalian, selamat pagi, tetap sehat ya, masih sehat? Alhamdulillah. Oke. Baik, pada hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Setia Nugroho. Kita bertemu di mata kuliah pemrograman web 1
Di sini kita sudah sampai di pertemuan ke-13 ya. Untuk itu marilah sebelum kita memulai perkuliahan ini kita buka dulu dengan doa bersama. Baik, untuk doa dipersilahkan. Cukup? Oke. Baik, teman-teman sekalian, untuk perkuliahan kali ini silahkan cek di Moka. Di sini sudah ada link attendance untuk teman-teman bisa melakukan presensi ya. Jadi teman-teman bisa melakukan presensi melalui link Moka yang sudah kami sediakan. Baik, kemudian di pertemuan kali ini kita lihat materinya. Kita akan membahas terkait CRUD. Ini adalah pertemuan yang ke-13 di mana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas materi terkait koneksi database ya. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari bahwa untuk melakukan koneksi ke sebuah database itu membutuhkan beberapa cara. Nah, sekarang pada pertemuan yang ke-13 kita akan melanjutkan materi itu dengan nanti kita akan membahas bersama terkait CRUD ini. Nah, apa saja yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini? Untuk tujuan pembelajaran pada mata kuliah pemrograman web untuk pertemuan yang ke-13 ini adalah mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan pembuatan web menggunakan database MySQL. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan melakukan koneksi database MySQL dengan web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menampilkan rekod database menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat menambah, mengubah, dan menghapus rekod data pada database menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, inilah tujuan pembelajaran pada mata kuliah pemrograman web untuk pertemuan yang ke-13. Baik, untuk berikutnya langsung kita masuk ke materinya. Oke, baik, teman sekalian, sebelum kita membahas apa itu terkait CRUD, ada beberapa pendahuluan yang mungkin bisa kita bahas terlebih dahulu untuk bisa mematangkan terkait materi CRUD yang akan kita bahas. Baik, yang pertama, sebuah penyimpanan data yang fleksibel dan mudah diakses sangatlah dibutuhkan dalam website yang interaktif dan dinamis. Nah, ini akan sangat berkaitan sekali dengan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan awal, di mana kita pernah membahas terkait website yang statis dan website yang dinamis. Nah, yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah website yang dinamis. Nah, tentu saja kita juga harus mengetahui apa itu perbedaan-perbedaan antara website statis dengan website dinamis, sehingga nanti kita bisa membandingkan ya, yang statis seperti apa, yang dinamis seperti apa. Saya ingin menanyakan dulu terkait perbedaan ini, barangkali teman-teman masih ingat materi-materi yang telah kemarin, karena ini juga akan berkaitan dengan yang akan kita pelajari di sini. Oke, coba sekarang tunjuk jari siapa yang bisa menyebutkan perbedaan antara website statis dengan dinamis. Silakan. Oke, silakan Mas. Oke, silakan sebutkan nama dan NPM-nya. Oke, perkenalkan, nama saya Bintang Aulia Mahaputra dari NPM 05. Oke, 05. Salah satu perbedaan website statis dan dinamis yang saya tahu selama ini adalah kecepatan aksesnya. Jadi kecepatan akses web statis ini lebih tinggi, sementara web dinamis cenderung lebih lambat, jadi lebih berat untuk sistem. Oke, baik. Baik, salah satu perbedaan adalah terkait kecepatannya ya. Jadi website statis dia lebih cepat, sedangkan website dinamis dia lebih lambat gitu, karena nanti akan ada ciri-ciri khas lain yang kemudian akan menyebabkan kenapa itu website itu statis itu lebih cepat
dinamis lebih lambat gitu ya. Nah, coba silakan yang lain, apakah ada yang oke, silakan Mas, apa perbedaan antara statis dan dinamis? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya hanya sebelumnya perkenalkan, nama saya Selamat Rifadin dengan NPM 2305040008. Oke, 08. Perbedaan antara website dinamis dan website statis yang paling mencolok yaitu adalah website statis tidak menggunakan database, menggunakan. Oke, baik. Nah, salah satu perbedaan yang kemudian ada adalah website statis dia tidak menggunakan database, gitu ya. Sementara yang dinamis dia menggunakan database. Nah, itulah kenapa tadi disampaikan Mas Bintang yang statis itu cepat. Kenapa? Karena salah satunya adalah kalau yang statis dia tidak menggunakan database, sehingga dia loadnya akan semakin cepat gitu ya. Sementara yang dinamis dia pakai database, dia harus meload data dari server ya, database yang mungkin jumlahnya cukup banyak, kemudian nanti dikompil dan diproses untuk ditampilkan, sehingga nanti proses untuk meloadnya lebih lama gitu. Baik, ada lagi silahkan. Oke, silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Hanif Huda, NPM saya 19. Oke, baik. Nah, di sini yang saya tahu mengenai perbedaan antara website statis dan juga dinamis yaitu terletak pada ukurannya. Oke, baik. Halaman website statis itu cenderung lebih kecil, sedangkan website dinamis itu cenderung ukurannya lebih besar daripada yang statis, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi salah satu perbedaan yang lain adalah kalau statis dia ukurannya lebih kecil. Kenapa? Karena dia tadi tidak menggunakan database ya, sehingga ukurannya bisa lebih kecil, kemudian prosesnya juga lebih cepat. Sementara yang dinamis dia pasti akan meload berbagai macam data sehingga ukurannya lebih besar. Oke, ada lagi? Oke, silahkan Mbak. Saya Bella Sivaskaisi dari nomor NPM 23. Silakan. Kalau web statis itu mudah dipelihara, sedangkan website dinamis itu memerlukan perhatian ekstra terhadap resiko keamanannya. Oke, baik. Website, terima kasih. Website statis dia lebih mudah pemeliharaannya. Kenapa? Karena simple. Dia hanya berbasiskan HTML saja. Sementara yang dinamis dia menggunakan database, kemudian ada bahasa pemrograman yang dimana dia mengambil data dari server, dan itu membutuhkan sebuah perhatian khusus karena semakin banyak data yang diambil maka orang yang kemudian ingin mengambil datanya dia akan berusaha untuk menyerang ya, attacking ya, dimana nanti akan ada beberapa proses attacking seperti ada DDoS ya, denial of service, kemudian ada SQL injection, ada cross-site scripting dan macam-macam yang lain, di mana itu akan sangat mungkin sekali akan terjadi pada website dinamis ya, sehingga membutuhkan pekerjaan ekstra dari seorang admin atau security yang ada di situ. Oke. Baik, berikutnya nama NPM. Saya Hana Kamila Tunabila, NPM 17. Oke, 17. Perbedaannya adalah web statis hanya menggunakan bahasa markup seperti HTML, sedangkan website dinamis menggunakan bahasa pemrograman. Oke, baik. Jadi salah satu perbedaan yang lain adalah kalau web statis dia hanya menggunakan bahasa markup seperti HTML, Hypertext Markup Language. Ada juga dulu pernah ada namanya WML. Itu juga bahasa markup, tapi dia hanya bisa support perangkat mobile. Tapi sekarang sudah dikembangkan. Tapi itu juga sama-sama bahasa markup, yang itu juga adalah merupakan ciri khas dari website statis. Sementara yang dinamis dia menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman berbasis web, gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi perbedaan yang akhirnya ketika nanti bisa dia menggunakan bahasa pemrograman, maka web dinamis loadnya semakin lambat, kemudian terjadi penyerangan, ukurannya lebih besar dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu yang menjadi perbedaannya. Ada lagi? Silakan. Satu lagi. Oke, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi dengan nomor NPM
011. Oke, 11. Silakan Mas. Website statis cenderung jarang diperbarui, sedangkan konten halaman website dinamis sering diperbarui. Oke, baik. Website statis dia jarang diperbarui. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan bahasa markup saja. Oke. Sementara website dinamis dia sering diperbarui karena dia menggunakan bahasa pemrograman yang akhirnya si programmer itu akan bisa membuat sebuah seperti admin panel gitu ya, sehingga dia akan mempermudah seorang pengguna website untuk bisa memperbarui tampilannya, sehingga orang-orang yang kemudian tidak paham bahasa pemrograman akan mudah untuk mengupdate-nya karena cukup dilewat admin panel itu. Sementara kalau website statis yang kemudian menggunakan HTML itu akan lebih sulit. Kenapa? Karena orang harus paham bahasa HTML dulu untuk kemudian bisa merubah, sehingga si programmer itu harus kemudian paham dulu HTML, kemudian bisa merubah tampilan dan seterusnya. Tidak akan ada sebuah tampilan admin panel untuk mempermudah merubah tampilannya. Oke, itu beberapa perbedaan website statis dan dinamis. Mungkin ada bisa menyebutkan contohnya, contoh penggunaan kalau website statis itu digunakan untuk apa saja, website dinamis untuk apa saja. Silahkan, oke Mas, silahkan. Ya, akhirnya. Oke. Nanti yang website dinamis. Sekarang contoh website statis, silahkan. Perkenalkan, saya Limasar Saputra dengan PM 25025. Oke, NPM 25. Silakan. 0016. Saya akan menjelaskan tentang contoh dari website statis, yaitu diantaranya ada website pribadi, portofolio, profil perusahaan, landing page, dan situs berita. Oke, baik. Itu contoh website statis ya yang digunakan untuk portofolio, kemudian untuk profil perusahaan dan seterusnya, di mana itu sebuah website yang biasanya itu sekali dibuat untuk jangka waktu yang lama, karena data itu ya hanya data-data yang kemudian tidak mungkin atau mungkin jarang diperbarui gitu ya, karena dia merupakan sebuah profil atau portfolio yang orang tinggal melihatnya, membacanya, yang kemudian tidak perlu atau mungkin jarang untuk diperbarui gitu ya. Itu website statis. Satu lagi contoh website dinamis tadi sini ya dulu Mas ya. Baik, terima kasih. Nama saya Ferdinand Roman Soleh, NPM 23050400030. Oke, 030. Saya akan memberi contoh untuk website dinamis, yaitu website media sosial, toko online, website berita, website forum, dan lainnya. Oke, baik. Nah, itu adalah beberapa contoh penggunaan website dinamis gitu ya. Sehingga ketika website itu dinamis itu digunakan, maka biasanya website itu adalah sebuah website yang sering update gitu ya, yang kemudian setiap hari si adminnya itu akan memberikan data-data yang baru, atau bahkan tidak hanya adminnya, pengguna yang kemudian terdaftar dia juga akan mengupdate ya. Misalkan tadi ada website sosial media, kita punya sosial media yang kemudian kita akan memberikan data terkait kita ataupun sesuatu yang kemudian sedang kita lakukan, kita upload di websitenya, itu kan akan memperbarui. Atau terkait toko online, ada Tokopedia dan seterusnya gitu kan. Nah, dari inputan si pengguna, dia akan membeli barang sesuatu, dia menyimpan wishlistnya dan seterusnya, itu adalah sebuah update yang akan memperbarui tampilan si website dinamis itu ya, dan seterusnya. Itu sehingga website dinamis akan senantiasa berubah setiap saat dan selalu update gitu. Oke, itu sedikit pengantar terkait website statis dan dinamis. Berikutnya, jenis database yang sangat populer dan digunakan pada banyak website di internet sebagai bank data adalah MySQL ya. Jadi salah satu database yang kemudian sering digunakan dan kita juga menggunakannya untuk pembelajaran kali ini adalah sebuah DBMS atau Database Management System yang namanya MySQL ya. Sehingga ini adalah sebuah database yang boleh kita gunakan selama itu tidak kita komersialkan ya. Itu adalah database MySQL ya, yang kemudian kita pelajari. Nah, selain MySQL
kita juga sebaiknya tahu juga dong apa namanya DBMS yang lain, sehingga ketika kita nanti kita bekerja di suatu organisasi, kemudian kita diminta menggunakan database yang lain, itu juga nggak masalah selama kita tahu logikanya, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa menyebutkan DBMS yang lain selain MySQL yang mungkin itu bisa digunakan untuk website dinamis tadi. Silakan. Ada? Oke, silakan. Oke, baik, berikutnya Mas yang di belakang. Baik, saya Faiz Fareza Putranto Faiz. dengan NPM 14. Oke, baik. Contoh DBMS yang lainnya yaitu ada MariaDB. Oke, MariaDB. Oke. Postgre. MariaDB, oke cukup. Oke. MariaDB adalah salah satu database yang dia adalah sama-sama open source juga, free juga, seperti MySQL. Mungkin teman-teman agak kurang begitu paham terkait perbedaannya. Kenapa? Karena ketika teman-teman menginstal SAMPP atau mungkin WMP, itu terkadang dapatnya database itu MariaDB. Kok tidak MySQL? Kenapa? Nah, MariaDB adalah salah satu database yang dia dikembangkan dari MySQL, ya. Kenapa dikembangkan? Karena sekarang MySQL sudah dibeli oleh Oracle. Nah, karena ada efeknya kah terkait pembelian itu? Ada. Meskipun masih sama-sama free, masih open source, masih bisa digunakan secara bebas, tetapi MySQL yang sekarang yang sudah dibeli oleh si Oracle itu, dia sudah tidak lagi free ketika dia dikomersialkan. Jadi kalau teman-teman membuat sebuah project, gitu ya, menggunakan MySQL, kemudian project itu dijual atau dikomersialkan, nah itu akan ada lisensinya dari si Oracle itu, tidak free lagi. Nah, kalau teman-teman masih mau pengen free, ya pakainya MariaDB itu, gitu ya. Nah, itu yang salah satu perbedaan dari MariaDB dan MySQL. Secara sintak dan strukturnya hampir sama, karena dia merupakan pengembangan dari MySQL, gitu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Adam Fatafdrafdianto, NPM 7. Oke, baik, NPM 7. Contoh lain dari MySQL adalah Oracle. Oke, baik, Oracle. Contoh lain dari DBMS atau Database Management System adalah Oracle. Oracle adalah salah satu database yang dia berbayar dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan terkenal di Indonesia seperti Telkomsel, kemudian PLN dan sebagainya. Kenapa dia menggunakan itu? Karena Oracle adalah database yang dia support dengan database yang cukup banyak, gitu ya. Kalau kita database-nya sangat banyak sekali, punya perusahaan anak cabang yang sangat banyak, kalau masih pakai MySQL, masih pakai MariaDB, nggak akan kuat, ya. Makanya ada sebuah database namanya Oracle tadi, ya. Dan Oracle adalah salah satu database yang dia support untuk terdistribusi. Jadi kalau misalkan database-nya sangat banyak sekali, kemudian kita bisa membaginya per record atau per kolom, dipecah menjadi beberapa server. Server satu dia akan menyimpan record dari 1 sampai 1000 misalkan. Kemudian record 1001 sampai 2000, karena server satu sudah cukup sangat penuh, disimpan di server yang kedua. Itu sangat mungkin, dan itu bisa ditangani oleh si Oracle. Kalau MySQL, MariaDB nggak akan bisa. Bahkan kemudian ketika dipecah per kolom pun bisa, sehingga Oracle sangat mumpuni atau sangat cocok ketika dia digunakan dengan database yang cukup banyak, perusahaan yang besar dan punya anak cabang yang banyak. Ada lagi yang lain? DBMS yang lain? Oke. Perkenalkan, saya Kowi Melati Sukma dari NPM 0018. Contoh lainnya 15, yaitu ya. MongoDB. Oke, MongoDB. Ya, MongoDB adalah salah satu DBMS yang dia sifatnya NoSQL. Ya, jadi kalau sekarang kita belajar MySQL, kita mengenal adanya struktur query language yang nanti akan disimpan datanya di tabel-tabel, gitu ya. Ada kolom-kolom, ada record. Nah, kalau MongoDB itu agak spesial. Dia menggunakan sebuah cara yang kemudian penyimpanannya itu tidak lagi menggunakan tabel-tabel, gitu ya. Sehingga nanti akan proses pengambilan datanya itu akan lebih cepat, gitu ya. Itu NoSQL yang sebenarnya yang NoSQL itu tidak hanya MongoDB, cukup banyak lagi yang lain, ya. Tapi salah satu yang cukup terkenal adalah MongoDB. Oke, berikutnya Mas Berkang, ya.
Contoh DBMS yang lain? Perkenalkan, nama saya Kafitra Dipangga dari NPM 012. Contoh SQLite adalah SQLite. Oke, baik, SQLite ya. Nah, SQLite adalah salah satu database yang dia digunakan pada aplikasi-aplikasi yang membutuhkan data yang kecil dan cepat gitu ya. Ya, seperti yang kemudian kalau kita gunakan di smartphone kita gitu ya, ada OS Android dan sebagainya. Nah, itu akan lebih cepat dalam proses transfer database-nya itu menggunakan SQLite gitu ya. Nah, kalau kita pakainya tadi data DBMS yang lain akan sedikit lebih lambat. Tapi kalau pakai SQL dia lebih cocok dengan aplikasi-aplikasi yang kemudian membutuhkan data yang cepat gitu ya transfernya. Ada lagi? Cukup? Oh, ada lagi, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Sandi Bintang Firmansyah Sandi. Dari NPM 06. Baik, 06. Contoh lain dari DBMS yaitu Microsoft SQL Server. Oke, baik. Microsoft SQL Server adalah salah satu DBMS yang dibuat oleh Microsoft, dan dia karena Microsoft itu kan kita kenal sebuah perusahaan yang kemudian produk-produknya itu senantiasa berbayar. Oke. Tapi meskipun berbayar, dia juga sangat powerful gitu ya, dan dia sangat support dengan produk-produk Microsoft seperti ada ASP dan seterusnya gitu ya. Nah, itu Microsoft SQL Server. Oke, cukup ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, dalam PHP terdapat beberapa fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan MySQL, seperti ada create, read, update, dan delete. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu CRUD. Nah, fungsi-fungsi ini adalah fungsi yang sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya terkait array dan fungsi ya. Kita sudah mengenal ada fungsi yang bisa dibuat kita sendiri, ada fungsi yang bisa kita ambil dari PHP itu sendiri. Nah, PHP adalah satu bahasa pemrograman yang dia berbasiskan server ya, atau server oriented gitu ya. Nah, ada bahasa pemrograman lain yang berbasiskan web tentu saja, karena kita mempelajari pemrograman web, maka selain pemrograman PHP ada juga bahasa pemrograman lain yang berbasiskan web. Nanti untuk latihan silakan nanti buat 4 kelompok ya, sesuai dengan mejanya. Kemudian setiap kelompok akan mengajarkan CRUD dengan database yang berbeda-beda. Nanti database-nya ada berikut ini. Kemudian silakan nanti tunjuk salah satu menjadi ketua kelompok yang akan bertanggung jawab dalam pengerjaan itu, dan kemudian membagi tugas dengan adil ya, karena nanti ada yang dibuat adalah create, kemudian read, kemudian update, kemudian delete ya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil pada mata kuliah kali ini adalah kita bisa membuat sebuah form yang menginputkan data ke dalam database, kemudian bisa menampilkan data dari database, kemudian mengubah data dari database, serta belajar cara menghapus data pada data dengan PHP. Database yang kita gunakan pada soal ini adalah database MySQL. Oke. Nah, itu kesimpulan kali ini. Nah, kemudian berikutnya ada tugas yang kemudian teman-teman kerjakan untuk pertemuan berikutnya ya. Nanti di Moka sudah ada sebuah file ya untuk tugas ya. Nanti ada CRUD yang itu tidak penuh sintaknya ya, sintaknya ada yang kemudian blank atau kosong. Nah, silakan kalau itu nanti dijalankan pasti akan ada pesan error. Nah, nanti silakan kemudian diperbaiki. Nah, setelah itu kemudian digabungkan CRUD yang sudah ada dengan materi kita sebelumnya, yaitu proses koneksi database, ada login dan register gitu ya. Nah, sehingga ketika nanti ada bagian halaman yang kemudian dibuka gitu ya, misalkan untuk melakukan read ya, untuk read itu dia tidak akan bisa tampil kecuali dia sudah login terlebih dahulu, sehingga ada session yang harus ditambahkan pada setiap halamannya. Oke.